Setelah mengunjungi Polda Metro Jaya bersama suami dan kuasa hukumnya, Reza Gladys buka suara soal status Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman. Reza Gladys mengaku hanya ingin membela diri dan mencari keadilan setelah mengalirkan uang 4 miliar rupiah ke pihak Nikita Mirzani. Ia juga meminta publik jangan gampang tergiring opini. Belakangan, Reza Gladys menyayangkan pembelokan kasus pemerasan dan pengancaman jadi kasus suap. Ia membantah menyuap Nikita Mirzani 4 miliar rupiah seraya mengklaim bukti-bukti telah dipegang polisi. Suami Reza Gladys atau Bah Mufid mengingatkan pihak kepolisian punya pertimbangan matang dalam menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan seterusnya. Beredar kabar uang 4 miliar rupiah dari Reza Gladys dipakai Nikita Mirzani untuk menyicil rumah mewah. Ada pula yang menanggapi keputusan Loli putri Nikita Mirzani menjadi penjamin agar ibunya tidak ditahan polisi. Alhasil banyak netizen yang budiman yang mengasihani anak-anak Nikita Mirzani setelah ibu mereka ditahan polisi selama beberapa hari ke depan. Merespon hal ini, Reza Gladys dan suaminya tidak berkomentar detail. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa hanya Nikita Mirzani saja yang dipenjara, yang dipojokkan, yang disalahkan? Padahal jelas dalam Islam bahwa orang yang menyuap dan menerima suapan dua-duanya itu bersalah. Ar-Rashi wal murtashi finnar. Harusnya Reza Gladys ini juga diperiksa. Karena kenapa ia harus capek-capek menyuap kalau tidak ada hal yang perlu dibungkam? Nah ini tolong dong. Tiba-tiba Nikita Mirzani sama Mail pakai baju oranye dan resmi tersangka ditahan. Ini prosesnya gimana ya guys? Tiba-tiba mereka udah pakai baju oranye aja dan ditahan. Gue tahu sih ini kalau nggak salah soal yang katanya pemerasan uang skincare overclaim yang nggak mau dicap overclaim setelah di review sama Kaniki. Terus kalau misalkan ini dugaan pemerasannya masuk penjara, maksud gue kayak ini gue beneran nanya. Terus yang skincare overclaim itu diproses apa? Sedangkan orang yang katanya memeras ini udah masuk penjara. Terus kelanjutan si skincare overclaimnya itu gimana? Dibebaskan aja kah atau di stop produksi? Gak tahu juga nih. Yang penting maksud gue kayak skincare overclaim jangan ada lagi sih ya, karena kan bahaya, kasihan orang-orang yang udah beli pengen cantik jadi hancur. Gue kalau nggak salah terus gue diperes sama orang lain, gue nggak akan mau tuh ngasih uang perasan tersebut. Yang ada bukannya gue kasih uang perasan tersebut, gue malah akan lapor polisi saat itu juga. Iya nggak sih? Misalnya lo diperes, ya lo harusnya lapor polisi dong saat itu juga. Bukannya malah nego dan ngasih uang perasan tersebut. Dan jumlahnya tuh nggak main-main, 4 miliar. Lo diperes, lo nggak salah, lo diperes, lo nego. Gimana tuh ceritanya? Ini nego? Ini pemerasan? Atau malah penyuapan? Jangan-jangan ini adalah suap untuk menyuap seorang untuk bungkam, alias tidak membongkar kedoknya. Begitu udah disuap, tapi ternyata orang tersebut tidak diam, akhirnya dia memutarbalikkan fakta seolah-olah dia adalah korban dari pemerasan. Padahal ada negosiasi di situ dan uangnya pun ditransfer. Jadi ini apa? Apakah ini jebakan Batman atau bagaimana? Gue nggak ngerti, otak gue nggak nyampe deh kayaknya ke situ. Coba tolong dijelaskin dong netizen, tolong jelaskan. Kira banget penyuapan dan pemerasan kasusnya Nikita Mirzani. Kalian bisa bedakan nggak antara pemerasan dan penyuapan? Ini dalam hati saya nih. Kalau pemerasan kita memberikan sesuatu dengan cara dipaksa, itu pemerasan. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau penyuapan berarti ada seseorang mau memberikan sesuatu kepada kita karena kita tahu kekurangannya ini, rahasianya itu, misalkan rahasia hukumnya dia. Itu menurut saya itu penyuapan. Menurut kalian, ini kasusnya Nikita Mirzani penyuapan atau pemerasan? Menurut kalian, kira-kira siapa yang salah? Nikita Mirzani apa Dr. Gladys? Coba komen di sini ya. Karena
gini ya, kalau seandainya dia ini penyuapan, berarti yang nyuap juga salah, berarti harus baju kuning. Jadi harus sama dengan Nikita Mirzani. Kalau seandainya ini penyuapan, kan yang nyuap salah, yang disuap salah. Harusnya kalau orang begitu laporin aja ke polis, ya kan? Langsung aja gitu. Terus kalian gimana? Coba komen ya. Beda penyuapan dan pemerasan, dan Nikita Mirzani itu termasuk yang mana nih, gitu kan? Kira-kira ya, kan ada videonya tuh, kalian kan udah pasti denger ya videonya. Kira-kira menurut kalian gimana? Ya, semoga kita terhindar dari orang-orang yang meras dan diperas, dan semoga kita terhindar dari orang yang menyuap dan disuap, karena itu semuanya salah. Ya, yang kalian berdagang, daganglah menjadi pedagangnya jujur, amanah. Ya, begitu juga pekerja, kalian harus menjadi orang yang jujur. Percuma kalau kaya tapi nggak berkah. Buat apa juga sih duit banyak kalau nggak berkah? Berkah? Ya, coba komen ya. Kali ini aku hanya ingin bertanya dengan Dr. Reza Gladys, dan tentu haknya aku layak bertanya selaku konsumen, ya, undang-undang konsumen. Aku adalah konsumen, jadi aku ingin bertanya kepada Dr. Reza Gladys ini. Ibu dokter yang menjual skincare yang sudah direview oleh Doktip dan disuarakan juga oleh seorang wanita tangguh yang sedang ditahan, yaitu Nikita Mirzani Mawardi ini. Dok, kenapa sih dokter bisa ngasih duit 4M itu? Kenapa dok? Ada apa dengan produk dokter? Kenapa dokter ingin ngotot bertemu dengan Nikita Mirzani? Ada apa dengan jualanmu dok? Ada apa dengan produk-produkmu? Kalau produkmu aman, kenapa kamu harus mengasih uang 4 miliar kepada sosok Nikita Mirzani? Kamu harus jawab pertanyaan aku ini. Sebab TikTok kamu saya komen waktu itu tersembunyi, karena kan TikTok kamu sekarang ini sudah privacy banget kayaknya. Udah takut banget kamu kita komen-komen yang aneh-aneh, padahal itulah realitanya yang ditanyakan rakyat banyak ini. Aku selaku orang awam ini cuma meminta klarifikasi dari seorang Dr. Reza Gladys, ya, untuk klarifikasi ada apa dan kenapa penyogokan yang berkedok pemerasan ini bisa terjadi. Cuman itu aja. Bapak Kapolda, tolong usut tuntas kasus ini Bapak. Yang mengasih dan yang menerima harus imbang dan adil. Jika tidak, kami rakyat tidak bakal percaya dengan namanya hukum di negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, seperti yang sering gue bilang, ketika kita berpendapat, beropini, menilai sesuatu hal, kita harus bisa seobjektif mungkin. Jangan sekali-kali kita menukar yang salah dengan yang benar. Jangan atas atau berdasarkan mereka teman kita, saudara kita, keluarga kita. Ingat ya guys, di hadapan Tuhan, semua itu tidak akan pernah tertukar. Jangan terlalu membela mati-matian sesuatu hal yang kita tidak tahu 100% kebenarannya. Dukung secukupnya, bersuara seperlunya, sampaikan yang sesuai dengan logika, selebihnya ambil yang baik dan buang yang buruknya. Karena sejatinya kita hanyalah penikmat sosial media yang melihat kehidupan mereka di dalam sebuah layar kecil yang hanya per sekian detik dari keseluruhan kehidupan mereka di kehidupan nyata. Lalu apa yang pengen gue sampaikan di video ini? Kalau orang-orang bertanya ini kasus pemerasan atau bukan, sampai detik ini gue percaya kalau Kaniki tidak mungkin melakukan tindakan pemerasan. Tapi kalau konteksnya menyuap dan menerima suap, rasanya hal ini masih perlu dipikirkan dan ditelaah kembali. Logika ya guys, sebagai edukator atau penyuara kebenaran yang tahu dan sadar betul apa yang disuarakannya berkaitan dengan kepentingan khalayak umum, yang dimana apa yang disampaikannya adalah edukasi dan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, melindungi dan membela masyarakat
dari jahatnya oknum atau pelaku usaha bagi masyarakat itu sendiri. Apakah tidak lebih baik mengumpulkan setiap bukti dan korban, kemudian menempuh jalur hukum yang sesuai dan seharusnya dengan tujuan memusnahkan oknum atau para pelaku usaha curang, ketimbang harus mengkomersilkan atau membuka peluang mengambil keuntungan dari menerima suap. Bayangkan kalau setiap orang yang memiliki audiens, memiliki power, setiap kata-katanya mudah dan dapat dipercaya oleh banyak orang, kemudian bisa dibungkam dengan materi, siapapun pelakunya, bukankah secara tidak langsung oknum tersebut berpihak pada oknum atau pelaku usaha curang, dan pada akhirnya masyarakat juga yang menjadi korban atau ditumbalkan? Karena fakta dan kebenaran yang seharusnya bisa disampaikan dan menjadi edukasi bisa ditahan oleh sebuah kata yang dinamakan suap. Dan disclaimer ya guys, dengan apa yang gue sampaikan dalam video ini bukan berarti gue berpindah haluan dan mendukung para owner-owner tersebut. Dan kembali lagi gue ulangin, karena gue melihat kehidupan mereka siapapun itu di sosial media hanya per sekian detik dari setiap kehidupan atau keseluruhan hidupnya, gue akan menanamkan untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruknya. Dan gue tetap berterima kasih kepada Kaniki ataupun Doktif ataupun siapapun yang menyuarakan kebenaran, yang membongkar keburukan, yang bersuara untuk kepentingan halayak umum.